Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas al-manzilatul tsaniyah, persinggahan yang kedua, yaitu tentang kehancuran alam semesta dan kematian makhluk yang bernyawa. Jadi kehancuran alam semesta dan kematian makhluk bernyawa semuanya adalah merupakan peristiwa kedua yang akan terjadi dalam rangkaian peristiwa atau perjalanan kehidupan hari akhir yang akan kita alami setelah kehidupan dunia ini. Sedikit untuk mereview apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu tentang keseluruhan perjalanan kehidupan akhirat kita, bahwa perjalanan akhirat kita itu akan kita mulai setelah kita meninggalkan dunia ini. Pintu gerbangnya adalah kehidupan alam kubur. Jadi alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Dengan kata lain, alam kubur adalah gerbang kehidupan akhirat. Seseorang yang telah meninggal dunia lalu hidup di alam kubur, maka sesungguhnya perjalanan akhiratnya sudah ia mulai. Nah, setelah itu, ketika manusia nanti dibangkitkan, tidak kemudian langsung masuk surga atau neraka, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian, persinggahan-persinggahan yang harus ia lalui. Nah, yang kedua adalah kehancuran alam semesta dan kematian makhluk yang bernyawa. Itulah peristiwa kedua dari rangkaian perjalanan kehidupan dan akhir. Nah, pada kesempatan siang hari ini, inilah yang akan kita bahas dari tema panjang kita tentang perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, jemaah sekalian, kedatangan hari kiamat itu ditandai dengan kehancuran alam semesta secara menyeluruh, bukan secara parsial, baik itu daratan, lautan maupun angkasa. Dan ini belum pernah terjadi hal yang semisal dalam bencana alam sebelum kiamat tiba. Kalau bencana-bencana alam yang selama ini terjadi, itu terjadi parsial. Misalnya gempa bumi, hanya parsial, hanya terjadi di beberapa lokasi. Ada gunung meletus, juga terjadi parsial. Tidak semua gunung meletus dalam waktu bersamaan. Terjadi tsunami, itu pun juga parsial. Tapi ketika kiamat tiba, itu kejadian bencana ini atau kehancuran alam semesta ini terjadi menyeluruh dalam waktu yang relatif bersamaan dan meliputi seluruh daratan, lautan, juga udara atau angkasa. Nah, khusus yang angkasa ini boleh dibilang belum pernah terjadi musibah dalam kehidupan ini yang terjadi sumbernya dari atas. Paling banter hanya jatuhnya meteor. Tapi nanti ketika kiamat tiba ini, langit yang selama ini menaungi kehidupan manusia di atas bumi ini terbelah. Bintang-bintangnya jatuh berguguran. Matahari yang panasnya begitu luar biasa digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu terjadi, maka itu artinya kiamat sudah tiba. Nah, kapan peristiwa kehancuran alam semesta itu terjadi? Peristiwa kehancuran alam semesta secara serentak dan menyeluruh terjadi itu ketika Allah SWT sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kiamat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara malaikat-malaikat Allah SWT ada malaikat yang Allah tugasi khusus untuk meniup sangkakala kiamat, yaitu Israfil. Nah, ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat itu. Dan saat ini malaikat Israfil itu sudah dalam kondisi siap siaga untuk meniup. Kapanpun Allah perintah untuk meniup, maka malaikat Israfil tidak akan menunda-nunda, langsung meniupnya. Hal ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Rasul mengatakan, "Kaifa na'am wa sahibul qarni qad iltaqabal qarna wastamal idzna mata yumaru bin nafhi fayanfukh." Kata Nabi SAW, bagaimana aku dapat merasa senang hidup di dunia? Artinya bagaimana aku merasakan kenyamanan hidup di dunia, sementara pemegang sangkakala telah memasukkan sangkakala ke mulutnya, dia masang pendengaran menunggu diizinkan meniupnya. Malaikat Israfil selalu memasang pendengarannya. Kapan Allah perintahkan meniup, maka dia langsung meniupnya.
Jadi sejak Allah SWT ciptakan sangkakala, diserahkan kepada malaikat Israfil, maka malaikat Israfil itu sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Dan kerjaan dia sejak itu sampai hari ini, sampai tiba perintah meniup, itu hanya memegangi sangkakala tadi di mulutnya. Mungkin ada yang berpikiran, emang nggak pegel apa malaikat? Sejak diciptakan sampai sekarang sudah berapa tahun gitu kan? Apa nggak bosan kerjaannya itu doang? Itulah kekhususan, kekhasan malaikat. Malaikat itu tidak punya rasa bosan, tidak punya inisiatif. Kalau kita manusia itu kan punya rasa bosan, juga punya banyak inisiatif. Kalau malaikat tidak. Apapun yang Allah perintahkan, ya sudah itu yang dilaksanakan, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Pokoknya itu saja. Nah, contohnya malaikat Israfil ini dikasih sangkakala, diletakkan di mulutnya, sejak itu sampai hari ini dan sampai datang perintah meniup, itu aja yang dikerjakannya. Nah, bentuk sangkakala itu disampaikan Nabi SAW, ternyata bentuknya itu seperti tanduk. Hal ini disampaikan Nabi ketika menjawab pertanyaan seorang Arabi, seorang Arab Badui. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Kalau Arabi, Hamzah Ain, Arabi itu artinya orang Arab Badui. Tapi kalau Arabi tanpa Hamzah depannya, Arabi saja, itu orang Arab biasa. Qala Arabi, ya Rasulullah, masur. Qal qarnun yunfakhu fihi. Suatu ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, apakah asur itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sur atau sangkakala itu adalah qarnun yunfakhu fihi. Dia adalah sebuah tanduk yang ditiup. Itulah bentuk sangkakala. Nah, ketika ditiup, maka itu adalah awal terjadi kiamat yang diikuti dengan kehancuran alam semesta. Nah, berapa kali malaikat Israfil itu meniup sangkakala? Ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah tiupan sangkakala oleh Israfil ini. Sebagian ulama mengatakan 3 kali sangkakala itu ditiup oleh Israfil, sebagian lagi mengatakan tiupannya 2 kali. Nah, para ulama yang berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci 3 tiupan sangkakala itu. Yang pertama dikenal dengan istilah nafkhul faza', tiupan yang mengagetkan, tiupan yang menimbulkan shock. Jadi ketika ditiup untuk pertama kalinya, maka itu menimbulkan kekagetan yang luar biasa. Hal ini Allah sampaikan dalam firman yang mulia surat An-Naml ayat 87. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Kata Allah SWT, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah tidak terkejut. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala sampaikan kepada kita semuanya, di antara efek dari sangkakala itu adalah menimbulkan kekagetan atau keterkejutan atau shock yang luar biasa kepada mereka yang mendengarnya. Kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang dilindungi Allah tidak mengalami keterkejutan ini. Di antara mereka, menurut para ulama, yang tidak mengalami keterkejutan adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, orang mati syahid yang udah mati memang nggak terkejut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya orang mati syahid itu tetap hidup, cuma dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan manusia di dunia. Nah, orang yang mati syahid ini termasuk orang-orang yang Allah kehendaki tidak mengalami shock ketika mendengar tiupan sangkakala ini. Dan tiupan pertama ini, ya Mas sekalian, selain mengakibatkan shock, juga mengakibatkan hancurnya alam semesta. Allah sampaikan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-15, Allah mengatakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah kiamat.
Jadi ketika tiupan itu dimunculkan atau ditiup oleh Israfil, maka selain mengakibatkan keterkejutan, juga mengakibatkan kehancuran alam semesta. Ada sebagian ulama yang mencari hikmah, kenapa Allah menghancurkan alam semesta itu kok dengan menggunakan bunyi? Kenapa tidak menggunakan misalnya benda keras misalkan, menjatuhkan sesuatu yang besar misalnya untuk menghantam bumi misalnya, atau dengan cara apa yang lain? Yang penting kenapa tidak menggunakan benda keras tapi menggunakan suara? Kan bisa saja menggunakan ledakan misalnya. Di antara rahasianya atau hikmahnya adalah karena kalau menggunakan misalnya benda keras, maka ada sisi-sisi atau ruang-ruang yang tidak terjangkau oleh benda tersebut. Tapi kalau suara, begitu suara itu dibunyikan, maka akan menjangkau semua sisi-sisi atau sudut-sudut yang tidak mungkin dijangkau oleh benda keras. Itu di antara rahasia kenapa Allah ketika menghancurkan alam semesta ini menggunakan bunyian, bukan menggunakan benda keras. Karena kalau menggunakan benda keras tentu ada sisi-sisi atau ruang-ruang yang tidak bisa terjangkau oleh benda yang keras tadi. Ini di antara hikmah atau rahasia kenapa menggunakan suara sangkakala atau menggunakan suara untuk menghancurkan alam semesta yang begitu luas, luar biasa. Nah, dalam Al-Quran jemaah sekalian, kita tentu sangat sering sekali menemukan tentang gambaran kehancuran alam semesta yang disampaikan oleh Allah Ta'ala nanti. Di antaranya adalah Allah sampaikan dalam surah At-Takwir ayat 1 dan 3. Allah mengatakan, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sayyirat." Dan apabila matahari digulung, matahari yang begitu luar biasa panasnya, bagi Allah SWT itu sangat kecil. Dia gulung matahari itu. Kemudian bintang-bintang jatuh berguguran dan gunung-gunung dihancurkan. Terjadi secara massal, terjadi secara serentak, terjadi secara menyeluruh. Tidak pernah ada bandingannya dalam kehidupan dunia selama ini, atau dalam bencana atau musibah selama ini. Kemudian langit terbelah, lautan meluap atau tsunami, terjadi tsunami dan kuburan dibongkar. Allah mengatakan, "Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tatharat wa idal biharu fujirat wa idal qubur bu'thirat." Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ini gambaran lain tentang peristiwa kehancuran alam semesta itu. Kemudian dalam surah Az-Zalzalah, yang insyaallah sebagian besar kita tentu hafal, Allah sampaikan bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat yang akan dialami oleh orang-orang yang tersisa ketika itu. Allah mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, kandungannya, bebannya. Wa qala al-insanu ma laha, maka orang-orang ketika itu akan berkata, ada apa bumi ini? Kok seperti ini? Mereka akan kebingungan menyaksikan dan merasakan peristiwa yang mengerikan itu. Karenanya ini adalah satu musibah yang belum pernah ada tandingannya dalam musibah-musibah selama ini, sehingga mengakibatkan kepanikan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Allah sampaikan tentang kepanikan dan syok yang terjadi ketika itu dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya, pada hari itu engkau saksikan orang-orang, ibu-ibu yang sedang hamil akan mengalami keguguran massal. Wanita-wanita yang sedang menyusui, mereka akan tinggalkan bayinya, mereka lari menyelamatkan diri. Dan mereka yang tidak menyusui juga tidak hamil, mereka bukan berarti aman, tidak mengalami syok. Sama, mereka juga mengalami kepanikan. Mereka lari ke sana kemari, sempoyongan seperti jalannya atau larinya orang yang sedang mabuk. Kenapa itu terjadi?
Allah jelaskan walakinna adzaballahi syadid. Mereka tidak mabuk sebenarnya. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi adab Allah ketika itu memang sangat keras sekali. Artinya begini. Semua orang yang menyaksikan peristiwa huru-hara hari kiamat itu, mereka sesungguhnya sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu berarti sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu rasa empati, rasa kasih sayang, persahabatan, kekeluargaan, pertemanan lenyap seketika. Allah gambarkan tentang situasi itu dalam surat Abasa. Allah mengatakan faida ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Surat Al-Baqarah ayat 33 sampai 37. Jadi seketika itu yang namanya rasa kekeluargaan, persahabatan, empati, kasih sayang lenyap seketika. Masing-masing orang hanya mikirin nasibnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang peduli dengan yang lainnya. Ini efek dari tiupan sangkakala yang pertama. Nah kemudian tiupan yang kedua dinamakan oleh para ulama dengan istilah nafus sa'id, tiupan yang mematikan. Jadi ketika ditiup yang kedua kalinya, maka semua makhluk yang bernyawa akan mati. Allah sampaikan hal ini dalam surah Az-Zumar ayat 8. Allah berfirman, "Wa nufikha fis sur, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah." Kata Allah Ta'ala, ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah tidak mati. Maka di tiupan kedua ini, semua makhluk yang bernyawa mati. Bukan hanya manusia, tetapi jin, malaikat, semuanya juga mati. Bahkan iblis, laknatullah alaih, yang ketika itu, pada saat diperintahkan Allah bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah pun murka kepada iblis. Tapi iblis tidak merasa bersalah atau menyesal ketika itu. Bahkan dia sempat minta kepada Allah satu hal dan berjanji satu hal. Permintaan iblis setelah membangkang perintah Allah adalah dia minta, qala rabbi fangdirni ila yaumil ba'tsun. Wahai Tuhan, dia berkata iblis, wahai Tuhanku, tangguhkanlah umurku hingga hari dibangkitkannya manusia. Dan Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Allah mengatakan qala fa innaka minal mundzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai iblis, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurmu sampai hari kiamat. Maka iblis sejak diciptakan tidak mengalami kematian. Iblis yang waktu itu hidup sezaman dengan Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Dia baru mati menurut tafsir Jalalain itu ketika tiupan kedua ini. Dia baru mati bersamaan dengan kematian manusia, jin dan malaikat-malaikat. Itu baru mati. Jadi yang mati pada tiupan kedua ini bukan hanya manusia tetapi jin juga mati, iblis juga mati, para malaikat juga mati. Illa masyaallah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah saat itu tidak mati. Ada sedikit di antara hamba Allah yang ketika itu tidak mati. Di antara mereka, kata para sebagian ulama, adalah malaikat Jibril. Itu belum mati pada tiupan kedua ini. Malaikat Israfil yang niup sangkakala juga belum mati. Tapi nanti malaikat Jibril, malaikat Israfil itu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala secara terpisah. Dimatikan secara terpisah. Sehingga setelah semuanya mati, termasuk Jibril, Israfil mati juga, maka saat itu tidak ada yang disebut hidup kecuali hanya Allah. Kalau sekarang yang disebut hidup banyak. Kita manusia hidup, jin hidup, malaikat hidup, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan kita sebut makhluk hidup. Allah maha hidup sekarang. Tapi nanti setelah tiupan kedua tidak ada yang disebut dengan Al-Hayy. Tidak ada yang memiliki sifat hidup kecuali hanya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini tiupan kedua. Nah, tiupan ketiga jamaah sekalian diistilahkan oleh para ulama dengan istilah nafkhul ba'ats, tiupan kebangkitan. Jadi setelah pada tiupan kedua semua mati, lalu Allah hidupkan lagi malaikat Israfil. Setelah itu diberikan tugas terakhir untuk meniup sangkakala yang ketiga. Maka di tiupan ketiga itu semua yang tadi sudah mati hidup kembali. Allah mengatakan summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab. Surat Az-Zumar ayat 68. Inilah tiupan kebangkitan
yang diistilahkan dengan nafkhul ba'ats. Jadi hidup kembali semua yang tadinya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kali tiupan sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama. Adapun yang berpendapat bahwasanya tiupannya hanya 2 kali, mereka menggabungkan antara tiupan pertama dan kedua. Kalau tadi tiupan yang berpendapat 3 kali, tiupan pertama disebut dengan istilah tiupan yang mengagetkan atau nafkhul faza, tiupan kedua dinamakan nafkhul sa'ih atau tiupan yang mematikan, tiupan yang ketiga dinamakan dengan nafkhul ba'ats atau tiupan kebangkitan. Itu yang berpendapat 3 kali tiupan. Adapun yang berpendapat 2 kali tiupan, maka nafkhul faza dan nafkhul sa'ih, tiupan yang mengagetkan dan tiupan yang mematikan itu dianggap satu. Jadi hanya satu tiupan, tetapi mengakibatkan 2 hal sekaligus. Mengakibatkan shock orang yang mendengarnya, kemudian tak lama setelah itu mereka mati. Baru kemudian setelah mati semuanya, disusul tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Jadi perbedaan antara pendapat pertama dan kedua itu tidak signifikan. Nah, berapa jarak antara 2 tiupan? Disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya jarak antara 2 tiupan adalah 40. Rasul mengatakan ma baina nafkhataini arba'un. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Qala abaitu. Qalu arba'una syahran? Qala abaitu. Qalu arba'una sanatan? Qala abaitu. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini, hadis yang berasal dari Abu Hurairah, Rasul menjelaskan bahwa jarak antara 2 tiupan sangkakala adalah 40. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah yang mendengar langsung hadis ini dari Nabi. Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Tanya mereka. Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Apakah 40 tahun? Aku enggan. Maksudnya, Abu Hurairah ketika mendengar hadis itu dari Nabi, Rasul mengatakan ma baina nafkhataini arba'un, jarak antara 2 tiupan itu 40. Rasul tidak menjelaskan 40 apa? Apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun? Rasul tidak menjelaskan, dan kemungkinan besar Abu Hurairah juga tidak bertanya. Sehingga ketika beliau menyampaikan hadis itu kepada yang lain, ditanya, Abu Hurairah tidak bisa menjawab. Beliau mengatakan abaitu, aku enggan untuk menjelaskannya. Beliau tidak mau menebak-nebak. Itu jamaah sekalian tentang tiupan-tiupan sangkakala yang mengakibatkan efek yang sangat mengerikan. Nah, efek yang mengerikan itu, alhamdulillah, ada kabar baik dari Nabi SAW bahwa hal itu tidak disaksikan oleh orang-orang mukmin. Jadi yang menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan, terbelahnya langit, rontoknya bintang-bintang, tsunami di mana-mana, gunung meletus bersamaan, gempa bumi secara massal dan seterusnya, itu alhamdulillah tidak dialami dan disaksikan oleh orang mukmin, tapi hanya dialami oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang disebut Nabi sebagai syirarun nas, manusia-manusia paling bejat. Rasul menjelaskan dalam sabda beliau, hadis Imam Muslim, fa bainama hum kadzalika id ba'atha Allah rihan thayyibah fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim wa yabqa syirarun nas yataharujuna fiha taharujul humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Kata Nabi SAW, setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirim angin yang lembut. Angin itu melewati ketiak-tiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Hingga yang tersisa adalah manusia-manusia paling buruk. Mereka melakukan hubungan badan layaknya khimar atau keledai. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Jadi sebagaimana kita ketahui, di akhir zaman nanti itu kan akan muncul Imam Mahdi, juga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi nanti akan menjadi pemimpin dunia dan berhasil menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan merata di mana-mana. Jadi ketika itu akan terjadi kemakmuran, kehidupan manusia yang luar biasa. Setelah itu Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa juga nanti meninggal dunia. Tidak lama setelah itu kondisinya mulai memburuk. Nah, sebelum terjadinya kiamat, Allah kirimkan angin khusus. Angin yang bawa misi khusus dari Allah SWT, di mana angin ini akan berhembus dan akan menimpa semua orang yang di hatinya ada iman. Siapapun dia, yang di hatinya ada iman, maka pasti akan terkena angin itu dan kemudian dia akan meninggal dunia. Semuanya, semua yang mukmin atau yang muslim, dalam hadis tadi dikatakan mukmin dan muslim, maka semuanya akan meninggal dunia. Sehingga yang tersisa nanti, yang hidup nanti adalah orang-orang kafir, atau yang dalam hadis ini disebutkan dengan istilah syirarun nas, manusia-manusia paling bejat.
Gambaran kebejatan manusia akhir zaman yang nanti akan menyaksikan peristiwa huru hara hari kiamat itu adalah mereka itu bisa berhubungan badan seperti layaknya keledai, seperti binatang. Saking bejatnya kondisi moral orang akhir zaman yang nanti akan menyaksikan peristiwa yang mengerikan tadi. Dalam hadis lain disebutkan, "Summa ba'atsallahu rihan karihil misk, masuha masul harir, fala tatruk nafsan fi qalbi mithqal habatin minal imani illa qabadathu. Summa yabqa syarrun nas 'alaihim taqumus sa'ah." Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek, di tengah mereka lah terjadinya kiamat itu. Jadi anginnya bukan angin topan, tapi angin itu angin yang berlembut, wangi, dan akan menimpa semua orang mukmin, siapapun dia, selama dia punya iman, meskipun hanya seberat biji imannya sangat enteng sekali, tapi kalau dia mukmin maka insya Allah akan terkena angin itu dan mengakibatkan dia meninggal dunia, sehingga tidak menyaksikan peristiwa hancurnya alam semesta yang sangat-sangat mengerikan itu. Gambaran lain tentang bejatnya situasi akhir zaman nanti, dan karena semua orang mukmin sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka di akhir zaman nanti tidak lagi ada orang yang menyebut nama Allah. Gak ada lagi terdengar orang mengatakan Allah. Rasul sampaikan dalam hadis Imam Ahmad dan Muslim, Rasul mengatakan, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi orang-orang di muka bumi ini yang menyebut nama Allah. Gak ada lagi yang bilang Allahu Akbar, Alhamdulillah, tidak ada. Bilang subhanallah, maha suci Allah, tidak ada. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah, tidak ada. Tidak ada yang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah, tidak ada. Tidak ada yang bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semua kata-kata Allah sudah tidak terdengar lagi di muka bumi. Nah, kepada mereka itulah kiamat itu terjadi. Jadi Allah hancurkan alam semesta, dan peristiwa itu hanya disaksikan oleh mereka-mereka yang kafir atau mereka-mereka yang disebut oleh Nabi sebagai orang-orang yang syirarun nas, manusia paling bejat. Nah, setelah Allah hancurkan alam semesta, baik itu bumi, langit, bintang-bintang, ternyata setelah itu Allah ciptakan bumi yang baru. Allah ciptakan langit yang baru. Karena nanti akan ada perkumpulan di padang mahsyar. Dan di mana pada mahsyar itu? Wong bumi sudah dihancurkan Allah Ta'ala. Dan di pada mahsyar nanti kan ada matahari. Lah matahari tadi sudah digulung oleh Allah Ta'ala. Ternyata Allah SWT setelah menghancurkan alam semesta ini, Allah menciptakan bumi dan langit yang baru. Di atas bumi yang baru dan di bawah kolong langit yang baru, dengan sifat-sifat yang baru itulah nanti berlangsungnya peristiwa padang mahsyar yang akan kita alami nanti. Hal ini disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Ibrahim ayat 48. Allah mengatakan, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Jadi Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, langitnya diganti dengan langit yang lain, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi di atas bumi yang baru, di bawah kolong langit yang baru, dengan sifat-sifat yang baru itulah padang mahsyar itu terjadi. Disebutkan dalam hadis Rasul bahwasanya di antara sifat padang mahsyar atau bumi padang mahsyar itu, buminya rata. Tidak seperti bumi yang sekarang ini kita diami. Kalau bumi yang sekarang ini kan tidak rata, ada gunung, ada lembah, ada sungai dan sebagainya, ada pohon-pohonan banyak. Itu kalau bumi sekarang. Tapi bumi pada mahsyar nanti itu rata, warnanya putih dan tidak ada pohonan atau tanaman. Jadi putih, rata, menghampar luas sekali. Langitnya juga langit yang baru, termasuk mataharinya juga matahari yang baru. Karena nanti ketika kita membicarakan tentang padang mahsyar, matahari didekatkan di atas kepala kita sejauh 1 mil. Kalau matahari dunia, tentu semuanya orang sudah hangus, sudah hancur lebur. Kalau matahari dunia yang sekarang ini, tapi mataharinya bukan matahari yang ini, matahari yang baru dengan sifat yang baru. Dia tidak mematikan meskipun didekatkan dengan jarak 1 mil di atas kepala manusia, tetapi menyebabkan semua orang kepanasan, bermandikan keringat, bahkan bukan hanya basah keringat, tapi mereka ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya. Itulah jemaah sekalian, gambaran secara ringkas tentang peristiwa kedua yang akan terjadi dalam rangkaian perjalanan kehidupan hari akhir, yaitu kehancuran alam semesta dan kematian semua makhluk yang bernyawa.
Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berilah kami semua rezeki atau karunia agar bisa menutup hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.